Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang yaitu hukum Islam periode ulama mujtahidin. Kelompok 4 sendiri beranggotakan Ananda Early Kalsum, Ade Ulia Hanikaf, dan Muhammad Ansor Abdullah Senegal. Keadaan dunia Islam. Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun lamanya, dari awal abad 2 Hijriah sampai dengan pertengahan abad 4 Hijriah. Kekuasaan pemerintah pada periode ini dipegang oleh Bani Umayyah sampai dengan tahun 132 Hijriah dan selebihnya dipegang Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan dipegang Abbasiyah, dunia Islam mengalami kemajuan dari berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang agama. Kemajuan ilmu fikih dan faktor-faktor pendorongnya. Ilmu fikih dalam periode ini mencapai kemajuan yang sangat pesat. Para ulama giat melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan, sehingga sering di antara mereka berijtihad dengan menggunakan metode sendiri, tidak terikat dengan metode yang digunakan oleh ulama yang lain. Mereka itulah para imam mujtahid, imam madhab. Kegiatan ijtihad ini juga dilakukan oleh para ulama lain. Dengan mengikuti metodenya ini disebut dengan mujtahid mutlak. Selain mereka, ijtihad ini juga dilakukan oleh para pengikut imam mujtahid. Akan tetapi, ijtihad mereka terbatas persoalan-persoalan tertentu dengan tidak menyimpang dari metode imamnya. Mereka ini disebut dengan mujtahid fil madhab. Selain kegiatan berijtihad, para ulama di atas juga melakukan pembukuan terhadap ilmu fikih dan usulnya. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan ilmu fikih pada periode ini antara lain adanya perhatian para khilafah terhadap ilmu fikih, adanya kebebasan berpendapat, semakin banyak persoalan hukum yang timbul, adanya pembukuan-pembukuan, berkembangnya diskusi-diskusi, adanya penerjemahan berbagai ilmu. Kekuasaan menetapkan hukum pada periode ini masih terdapat sebagian para tabi'in yang melanjutkan kekuasaan. Keahlian dalam menetapkan hukum setelah para sahabat. Kemudian dari para tabi'in, kekuasaan menetapkan hukum tersebut dilanjutkan oleh para ulama mujtahidin, murid-murid mereka, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh para ulama mujtahidin, murid para tabi'in. Para ulama mujtahidin terdapat hampir di seluruh kota-kota besar. Sebagaimana para sahabat dan tabi'in, mereka juga menerangkan nas-nas hukum dan memberi fatwa. Di antara mereka itu adalah Sufyan bin Uyainah di Mekah, Malik bin Anas di Madinah, Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri di Mesir, Ishaq bin Rawaih di Naisabur, Abu Thaw, Ahmad bin Hambal dan Daud bin Ali di Baghdad, dan masih banyak lagi kawan-kawan dan murid-murid mereka. Timbulnya mazhab dalam fikih. Di kalangan para ulama mujtahidin terdapat perbedaan-perbedaan dalam melakukan ijtihad. Mereka masing-masing mempunyai dasar dan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, sehingga masing-masing merupakan suatu aliran mazhab tersendiri. Adapun sebab-sebab pendapat suatu mazhab menjadi orang banyak, antara lain usaha para murid mereka yang menyebarkan dan menanamkan pendidikan tersebut kepada masyarakat. Bahkan tidak jarang di antara murid-murid para imam mazhab yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan atau dalam masyarakat, sehingga mempercepat usaha mereka itu. Adanya pembukuan pendapat-pendapat para imam mazhab sehingga memudahkan tersebarnya di kalangan masyarakat. Di antara mazhab yang timbul pada periode ini dan masih hidup sampai sekarang yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Syiah Zaidiyah, dan mazhab Syiah Imamiyah. Dan ada pula mazhab yang tidak lama masa berkembangnya kemudian habis mengikuti, seperti mazhab Auzail, mazhab Laitsi, mazhab Al-Hamiri, mazhab Sauri, dan lain-lain.
Mazhab-mazhab dalam fikih Islam. Mazhab-mazhab adalah pokok-pokok atau dasar-dasar yang digunakan dalam mazhab. Itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah pokok aliran atau isme, seperti mazhab dalam ilmu filsafat, dalam ilmu sosial, dalam ilmu ekonomi, dan sebagainya. Dalam arti khusus ialah mazhab dalam ilmu fikih seperti mazhab Hanafi, mazhab Syiah, dan lain-lain. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Al-Quran dan hadis tidak disebut mazhab atau tidak ada isyarat bahwa umat Islam akan bermazhab-mazhab di kemudian hari, tetapi menegaskan bahwa kaum muslimin wajib mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, karena mengikuti kedua sunnah itu pada hakikatnya adalah mengikuti agama Islam yang disampaikan Rasulullah. Perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid antara lain keadaan bahasa Arab sebagai suatu bahasa, keadaan dan kenyataan pada riwayat dan perawi-perawi hadis, menetapkan ilat suatu kias, dalil-dalil. Perkembangan mazhab tergantung pada 1. Usaha dan pengaruh murid-murid dan pengikut mazhab itu sendiri dalam menggambarkan mazhabnya. 2. Pengaruh sesuatu mazhab terhadap khilafah yang berkuasa pada waktu itu, seperti pengaruh mazhab Hanafi terhadap khalifah Abbasiyah. 3. Kemudian mazhab dan sesuai atau tidaknya mazhab itu dengan garis-garis yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ada dua macam aliran dalam fikih, yaitu ahli sunnah dan aliran syiah. Madrasah ahli sunnah ada dua macam, yaitu madrasah royi dan madrasah hadis. Hal ini berarti bahwa agama Islam itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jika ada sesuatu yang dikatakan ajaran Islam tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ia bukanlah ajaran Islam. Mazhab Sunni dan mazhab Syiah yang disebutkan di atas adalah mazhab-mazhab yang berkembang sampai saat ini. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.